Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan lil alamin waj'alahu hudan wa shifaa'un lima fi suduril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Para saudara jamaah sekalian, Allah menguji dan memberikan cobaan pada setiap hambanya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Memberikan ujian, memberikan cobaan kepada manusia itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Terjawab di dalam surat At-Tabarak ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji terhadap kamu sekalian. Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalannya. Apabila kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah, maka harus betul-betul kita sabar. Di dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu sekalian dan menyabar-nyabarkanlah dan sambunglah dan takutlah kepada Allah agar kamu sekalian itu menjadi orang yang bertakwa. Di sini ada dua kata, sabar dan menyabar-nyabarkan. Yang dikatakan menyabar-nyabarkan sebenarnya sudah ujian, dikatakan kita merasakan paling berat, maka disabar-sabarkan. Bahkan di dalam riwayat Abu Dawud dijelaskan an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha idza batalakum qauman ibtalakum faman radiya falahu ridha wa man saita falahu syuhta. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, besarnya pahala yang diterima karena besarnya cobaan. Apabila Allah telah cinta kepada kamu sekalian, maka Allah akan mencoba pada kamu sekalian. Kalau kita ridho, sabar, tabah, bertawakal kepada Allah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan kepada Allah, maka Allah juga ridho. Kalau kita suhto itu murka atau mengeluh. Kenapa Allah menguji seperti ini lagi? Apalagi ujian Allah yang telah diberikan pada kita, itu berarti mengeluh kepada Allah, berarti tidak mau menyabar-nyabarkan diri kita. Maka Allah juga suhto, Allah juga murka. Kalau kita betul-betul mau menyabar-nyabarkan, maka kita akan mendapatkan hikmah dari ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ujian dan cobaan ini sudah 500 tahun langit dan bumi ini belum diciptakan, qadar Allah itu sudah ada. Di dalam surat Al-Hadid dijelaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa ma kataballah min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi musibah yang menimpa di muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. 500 tahun langit dan bumi belum diciptakan, itu sudah ada nama-nama
dengan ujiannya dilahirkan itu sudah ada. Cobaan-cobaan Allah itu sudah ada. Itu demikian itu mudah bagi Allah. Lah maka apabila kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah, dan pada saat ini kita kadang-kadang ujian dan cobaan dari Allah diratakan, disamakan. Seperti contohnya pada saat ini, kita dicoba oleh Allah dengan wabah penyakit. Ini tujuannya untuk menyadarkan pada diri kita. Sebenarnya wabah penyakit ini mirip di zaman Rasulullah atau mirip di zaman Umar, yaitu yang dikatakan ta'un. Di dalam riwayat Bukhari di Kitabul Tib, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'asullah ala may yasha faja'alahu Allah rahmatul lil mu'minin falaisa min 'abdin yaqat ta'un fayamkusu fi biladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu yusibuhu illa ma kataballahu illa kana lahu ajru syahid. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit atau wabah ta'un. Maka Rasulullah memberikan kepada Aisyah bahwasanya wabah ta'un itu merupakan azab yang diutus oleh Allah terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Namun Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin yaqata'un fayamkusu fi biladi sabiran muhtasiban. Maka apabila ada di antara hamba itu terkena wabah ta'un tersebut, maka berdiam dirilah di negara kalian, berdiam dirilah di dalam rumah kalian muhtasiban. Jadi sabar dengan mencari pahala, berdoa kepada Allah. Maka inilah acuan hadis yang diijtihadi para ulama sebagai protokol kesehatan bagi kita. Umpamanya ada orang Islam yang meninggal terkena wabah ini, maka pahalanya seperti mati syahid. Jangan salah pengertian. Oh, mati syahid, beda. Kalau mati syahid itu perang di dalam fisabilillah, itu tidak dikafani. Ini harus sesuai dengan syariat Islam, tetap dikafani, dikuburkan yang layak sesuai dengan syariat Islam. Itu tapi pahalanya seperti mati syahid. Itu keuntungannya bagi orang Islam, merupakan rahmat bagi kita. Nah, kenapa? Karena ujian ini sebenarnya apabila Allah telah cinta pada suatu hambanya, namun amalan yang dikerjakan dari umur hidup di dunia itu tidak sampai ke tempat tersebut, maka ujian itu yang menyampaikan. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Muslim. Anjadi wa kana lahu subatun min Rasulullah SAW qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innal abda idza sabakat lahu minallah mansilatun lam yablughu bi amalihi ibtalahullah min jazadihi au fi malihi au fi waladihi summa sabaru. Dari Jaddi ini merupakan suatu sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba ketika telah dikehendaki oleh Allah untuk menempatkan tempat yang paling tinggi, dicintai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Namun apabila amalan yang dikerjakan itu tidak sampai umurnya, umpamanya umurnya 60 tahun. Nah, sebenarnya ini amalan disampaikan sampai 70 tahun. Maka dicoba, diuji oleh Allah sehingga orang tersebut bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dicoba oleh Allah dengan jasadnya sakit, dengan hartanya selalu kekurangan, dengan anaknya, umpamanya punya anak 5, yang 4 bagus, yang 1 tidak baik, selalu berbuat
yang tidak sesuai dengan syariat. Ini diuji oleh Allah. Apabila kita kuat menghadapi ujian tersebut, maka berarti kita akan berhasil kelak di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin menetapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini dalam protokol kesehatan. Itu taat Allah, taat Rasul, dan taat yang mempunyai perkara, yang mengatur pada kalian. Kita berada di Indonesia ini sesuai dengan protokol kesehatan, ya kita usahakan semaksimal mungkin, kita cegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, maka dari itu mari kita sebagai orang iman harus betul-betul paham bahwasanya jalan tunggal untuk masuk surga itu hanya menetapi agama Islam. Karena orang yang paham itu setan lebih sulit menggodanya daripada 1000 orang yang tidak paham. Faqihun asyadu ala syaitoni min alfi abidin. Satu orang yang paham, setan lebih sulit menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak paham. Maka kita harus betul-betul paham bahwa jalan tunggal untuk masuk surga adalah menetapi agama Islam. Dalilnya innad dina indallahil Islam. Maka Islam ini kita tetapi sampai ajal pati kita masing-masing. Sehingga sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia, Allah memberikan jaminan. Jaminannya di dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikianlah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Berarti kita menetapi agama Islam ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Demikianlah semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fil hadim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.